Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ikhwati fillah, jamaah salat subuh Masjid Al-Muharram yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehat semuanya Bapak dan Ibu sekalian, dan senantiasa memperbaharui rasa syukur tersebut, bukan hanya setiap bulan, bukan hanya setiap hari, tetapi setiap saat kita mampu memperbaharuinya adalah kebaikan bagi diri kita. Maka Rasul sudah mengajarkan kepada kita, bahkan dalam kondisi kita terbangun mengingat kehidupan yang baru, hari-hari yang kita lalui, tidur pulas, bangun, langsung ia mengucapkan kalimat syukur kepada Allah dengan kalimat alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Mensyukuri bahwasannya hari-hari yang dia lalui ternyata ia masih diberikan kesempatan untuk mampu menyadarkan dirinya menjadi pribadi apa di atas muka bumi. Penting bagi kita untuk sadar tugas dan fungsi kita di atas muka bumi. Kekacauan di atas muka bumi hari ini adalah ketidaksadaran manusia akan fungsinya, adalah ketidaksadaran manusia akan tugasnya di atas muka bumi. Kekacauan pembagian daging kurban kemarin itu juga karena apa? Panitia lupa tugas dan fungsinya sebagai panitia. Kita baru saja dipertontonkan di media sosial kegiatan yang seharusnya menjadi kebaikan, ada yang berujung menjadi keburukan untuk pembagian daging. Coba Pak, tugas dan fungsi panitia itu, tugas dan fungsinya apa? Panitia Idul Adha ataupun penyembelihan hewan kurban, menyembelih hewan kurban dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerima. Di Al-Quran diceritakan 3, sahibul kurban, yang berhak menerima itu yang berkurban, yang kedua orang yang tidak meminta sebagai hadiatan, dan yang ketiga orang yang meminta atau orang fakir ataupun miskin. Tugasnya membantu, karena aslinya orang yang berkurban ia bisa memotong sendiri, membagikannya, tapi karena di kolektif akhirnya dibantu oleh panitia. Jadi tugas panitia adalah membantu untuk menyembelih hewan kurban dan mendistribusikannya. Yang terjadi dalam beberapa tempat, saya yakin tidak di sini, itu panitia tugasnya adalah berebutan daging. Panitianya duluan yang berebutan.
bukan mendistribusikan daging. Main banyak-banyakan sehingga terjadi ada daging di bawah terpal, sehingga terjadi ada daging yang nyangkut di pohon, begitu ya, lupa tidak dibawa pulang, sudah disimpan lupa dia, saking banyaknya. Ada yang menunggu sampai dengan 8 jam. Di lingkungan saya ada undangan di daerah Cilandak, undangannya jam 2 untuk mengambil daging kurban. Dikasihnya jam 9 malam. Nunggunya dari jam 2, Pak. Nunggunya dari jam 2 baru tuntas jam 9 malam dapat. Bayangkan. Jadi kekacauan di atas muka bumi memang karena lupa manusia akan tugas dan fungsinya. Maka kemarin hewan kurban juga sama, karena lupa panitia tugas dan fungsinya. Dapat jatahnya paling banyak. Makan siangnya sudah pakai daging dia. Ditanya, ini daging milik siapa yang dimasak hari ini? Daging panitia. Panitia ada jatah dagingnya. Padahal tadi pembagian hewan kurban buat siapa saja, Pak? Shahibul kurban, dan tidak meminta sebagai hadiah, dan yang meminta. Ada nggak di antara 3 di panitia di sini? Panitia yang mana ini? Karena panitia yang dilakukan oleh Rasulullah ketika menyuruh Ali bin Abi Thalib, Ali menyembelih hewan kurban dan membagikannya. Rasul dalam sebuah hadis itu menyembelih sendiri ketika haji itu membawa 100 ekor unta. Yang disembelih oleh Rasul lebih dari 60 ekor unta sendiri dengan tangannya. Usia Rasul berarti 60 tahun. Kalau secara miladiah, secara hijriah Rasul berarti saat itu usianya 62 tahun. Jadi sekarang orang yang gagah siapa yang melebihi Rasul? Yang nyembelih sendiri itu lebih dari 60 ekor dalam satu hari. Umur 60. Kalau kita kira-kira umur 60 bagian apa? Bagian mandor. Kalau jadi panitia kurbannya, yang sepuh-sepuh tuh mandor, duduk, itu tuh coba bagi tuh. Rasul umur 60 ekor lebih menyembelih unta. Sisanya disembelih oleh Ali bin Abi Thalib. Begitu dalam sebuah riwayat yang bisa kita baca. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu dalam zikir pagi petang kita yang sudah kita bahas 2 bulan sebelumnya, kita masih membahas pada apa yang kita ucapkan pada pagi hari dan pada sore hari. Terakhir saya ingat dalam majelis yang mulia ini, kita tidak berjumpa pada bulan Zulqa'dah ya. Bulan kemarin itu Zulqa'dah. Sekarang ketemunya di bulan Zulhijjah. Bulan yang memiliki haji. Pertemuan terakhir kita diajarkan untuk membaca 8 doa yang kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak tahu tuh doanya kemarin udah jadi pada hafal belum. Kadang-kadang kalau waktu lagi pas ngaji emang dicatat, tapi sampai rumah catatannya hilang. Catatan hilang masih bagus tuh. Kadang-kadang hafalannya hilang. Diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada Abu Salamah. Nah, ini ingetin dulu pertemuan kemarin biar nyambung sama yang sekarang. Ketika Abu Salamah berada di dalam masjid. Kenapa dia di dalam masjid? Karena galau, karena sedih, karena ternyata banyak utang. Saya yakin kalau yang di sini di masjid bukan karena banyak utang, karena sedang beribadah kepada Allah. Abu Salamah mah galau di waktu sholat ya, dalam masjid aja. Maka diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, kenapa kamu di masjid? Padahal ini bukan waktu sholat. Kata Abu Salamah, saya lagi galau, saya lagi banyak utang ya Rasulullah. Kalau begitu kamu baca di waktu pagi dan di waktu petang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Dari pandangannya kayaknya lupa tuh doa yang kemarin tuh ya, Pak.
dari pandangan. 8 doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, doa selanjutnya yang diajarkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dahsyat, Pak. Kalau kemarin kita diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melindungi diri kita dari 8 penyakit yang menyebabkan kita akan melakukan maksiat. Karena orang melakukan maksiat itu ada sebabnya. Dia nggak tiba-tiba datang. Dia memiliki penyebab. Adanya waktu luang, ya, adanya kesedihan, itu menyebabkan orang untuk berbuat maksiat atau berbuat dosa. Bahkan diantaranya adalah terlilitnya hutang itu mampu menyebabkan orang untuk berbuat maksiat ataupun dosa. Maka diajarkan oleh Rasul 8 itu dihindari untuk menutup pintu-pintu maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ada peneguhan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam zikir pagi kita yang harusnya juga kita baca terus menerus supaya kita menjadi pribadi yang kokoh, yang kuat. Karena inilah yang dititipkan kepada contoh sebaik-baiknya kisah, Pak. Itu kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nanti kalau baca dalam surat 12, surat Yusuf, Allah sudah ceritakan. Kami ceritakan kepada engkau sebaik-baiknya kisah. Kisahnya Nabi Yusuf, ada anak yang dari kecil, Pak, dari mulai kecil itu dibully. Mulai dewasa itu diajak sama saudaranya sendiri. Coba, kalau ada orang yang menyakiti itu orang lain, itu terjadi di masyarakat kita. Tapi yang pedih bagi Yusuf, ini yang mengkhianati justru siapa? Saudaranya sendiri. Diajak main, ayo main ikut Yusuf. Ternyata sampai tempat main itu di tempat yang jauh dari rumahnya, bukan diajak main. Sudah setiap hari dibully, ternyata justru malah disakiti. Dibuang ke sumur, tidak menggunakan pakaian dalam kondisi yang amat luar biasa dinginnya, maka kemudian ditinggalkan begitu saja. Itu cobaannya berat sekali, Pak. Yang mengkhianati bukan orang lain, tapi yang masih satu darah, yaitu saudaranya sendiri. Dan tidak ada yang membela. Bukan 1 orang, bukan 2 orang, bukan 3 orang yang mengkhianatinya. Allah, itu Nabi Yusuf cobaannya luar biasa. Diangkat, dikira diselamatkan itu. Diangkat dari sumur itu. Ternyata yang mendapatkan itu langsung menganggapnya sebagai budak dan diperjualbelikan sampai di kota Mesir itu. Diperjualbelikan berarti dia menjadi budak. Human trafficking. Udah dibully, dibuang, mau dibunuh, dijadikan budak, Pak. Udah dijadikan budak, difitnah dia. Berakhir ujungnya di penjara dia. Ini sebaik-baiknya kisah kepada kita. Ada orang yang sejak kecil mendapatkan cobaan bertubi-tubi sampai dengan dewasanya, dan ujungnya menjadi nabi serta menjadi raja di kota tersebut. Mengapa bisa kokoh? Kok bisa tegak? Kok bisa kuat imannya Yusuf alaihissalam, padahal pendampingannya dari orang tuanya saat menghadapi cobaan tidak ada. Tapi nasihat orang tuanya yang senantiasa diingat terus-menerus, yang diceritakan dalam surat Yusuf itu, dikokohkan ia bahwasanya ia adalah keturunan dari para nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pentingnya kita untuk mengokohkan kepada anak kita siapa mereka, apa tugas mereka, dari mana mereka. Itulah pentingnya seorang suami menjaga kehormatan istrinya di depan anak-anaknya. Itulah pentingnya seorang istri menjaga kehormatan suaminya di depan anak-anaknya, wabil khusus. Jangan ayahnya dikorbankan giliran jelek. Kamu mah pelit kayak ayahku, pelit kayak ayah. Kalau ada seorang istri mengatakan seorang ibu di depan anak, ya kamulah pelit seperti ayah, berarti dia sedang menjatuhkan kehormatan suaminya, Pak. Menjatuhkan kehormatan bapaknya anak-anaknya, tidak menjatuhkan.
lambat banget kamu kayak ibu kamu, oh boros banget kamu kayak ibu kamu. Kalau ada seorang suami sedang menjatuhkan kehormatan istrinya di depan anak-anaknya, maka bagaimana mungkin ia akan membuat bangga bagi anak-anaknya. Nah, maka Rasul mengajarkan kepada kita nih kalimat yang kemudian harus menyadarkan diri kita. Dalam kitab Ibnu Sunni bi isnadin sahih an Abdurrahman Ibnu Abza radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza asbaha qala, adalah Rasul ketika pagi hari. Ingat pagi hari kemarin kita bahas dua waktu. Satu waktu adalah sebelum terbit matahari, atau satu waktu yaitu sesudah terbit matahari. Bisa dia baca. Apa yang dibaca Rasul? Asbahna ala fitratil Islam. Ini pengakuan semua nih, Pak. Hidup ini pengakuan. Seperti kita mengatakan apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Oh, kamu udah baca itu tapi kok masih maksiat? Perlu terus diulang. Untuk apa? Pengakuan, mengingatkan diri kita bahwasanya kita setiap hari sudah berjanji. Apakah itu akhirnya mengingkari janji? Mengingkari janji terhadap diri kita. Tetapi harus kita ulang kembali karena memperbaharuinya itu penting. Begitu pula dengan zikir ini. Memperbaharuinya itu penting supaya apa? Supaya ingat apa yang kita ucapkan harusnya menjadi satu kesatuan dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita tindak, apa yang kita perbuat menjadi satu kesatuan. Maka diajarkan asbahna ala fitratil Islam. Pada pagi hari ini, bahasa kita begitu ya. Kami mengucapkan kesyukuran kami menjadi fitrah kami ini sebagai seorang muslim, yaitu fitratil Islam. Jadi pagi hari fitrah kita itu memang sebagai seorang muslim, Pak. Apakah sore harinya tidak? Sore harinya pun demikian. Maka fitrah kita adalah muslim. Kita sedang mendeklar diri kita bahwasanya fitrah kita itu adalah fitrah orang yang beriman, orang yang punya Tuhan. Itu penting diucapkan tiap hari. Ini kalau nggak bisa bahasa Arabnya Pak ya, harus ada pengakuan dalam diri kita, kami ini seorang muslim yang bertuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harus diulang-ulang Pak, supaya sadar bahwasanya tugas dan fungsi kita sebagaimana yang Allah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu sadar untuk itu kan susah Pak. Sadar bahwasannya kehidupan kita itu semata-mata untuk beribadah itu sulit. Cuman dua yang diceritakan oleh Allah untuk beribadah. Siapa itu? Karpet dibunyikan nggak di situ? Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Berarti yang pertama diciptakan mana Pak? Jin dulu. Berarti jin kakak apa adik Pak? Kakak. Kakaknya bapak-bapak nih jin. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Jin dan manusia diciptakan untuk beribadah. Maka pengakuan pertama kita, asbahna ala fitratil Islam. Ya Rabb, pada pagi hari ini fitrah kami ini adalah berserah diri kepadamu. Fitrah kami ini adalah sebagai seorang muslim. Itu fitrah Pak. Fitrah manusia itu bertuhan. Jadi kalau ada orang yang ateis, itu mulai menyalahi fitrahnya. Nanti kalau baca dalam surat Ar-Rum memang begitu. Kita disuruh berfitrah dengan fitrah kita. Fitrah itu dengan kalimat fa, ta, dan ra. Fa, ta dengan ra, ya. Itu fitrah kita. Jangan disamain dengan zakat fitrah. Ya. Fitrah kita itu beragama, fitrah kita itu menyembah Allah, fitrah kita itu meminta kepada Allah, itu fitrah Pak. Jadi kalau ada manusia yang merasa sombong gak butuh Allah, maka menyalahi fitrah, menyalahi kodrat. Karena memang manusia pasti akan minta.
Sehebat apapun, kira-kira orang yang kaya sekarang minta nggak kepada Tuhannya dia? Minta, Pak. Sekaya apapun dia minta. Tapi kalau dia sudah mulai meninggalkan untuk meminta kepada Allah, jadilah ia pribadi yang kayanya itu harta kekayaannya itu diceritakan oleh Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sekarang sekaya-kayanya manusia berapa ribu triliun dia punya, ya. Dulu sudah ada manusia yang kekayaannya itu tidak dihitung lagi tuh. Bawa kanzun, apa tuh kanzun tuh? Gudang untuk hartanya saja itu perlu diangkat 7 orang untuk buka kuncinya dong. Buka kuncinya saja diangkat oleh berapa orang, Pak? 7 orang. Karena dulu belum ada media digital begitu. 7 orang untuk ngangkat itu. Berapa kekayaannya di dalam kanzun ataupun gudangnya itu, harta yang ditumpuk itu, yang pada akhirnya karena kesombongannya lupa dengan Allah, maka Allah tenggelamkan itu bersama hartanya. Kita sebut sampai sekarang namanya harta apa? Harta korun. Ada yang pernah dapat harta korun di sini, Pak? Hah? Harta korun tuh kalau dapat pasti bahagia banget. Jadi sesuatu yang sudah membuat bahagia kita sebut seperti durian runtuh. Wow. Padahal saya pernah ketiban durian, Pak, umur 5 tahun. Itu gak enak durian runtuh itu. Nih sini saya masih ada bekasnya. Umur 5 tahun saya dulu lagi di bawah pohon durian, lagi main, ketiban durian. Nangis saya karena berdarah ini ya, bagian wajah, bagian dada, darah. Dan saya ingat saat itu, waktu kecil sampai sekarang saya ingat itu kejadian itu. Dan dikatakan oleh pemilik pohon durian, ini karena sudah ketiban durian nih, tanda-tanda mau kaya. Mau kaya, Bang. Tiban durian tanda-tanda mau kaya. Ternyata benar, seminggu kemudian saya lihat kayak koreng. Ya. Sini, kok tahu koreng, Pak? Luka sini semua. Itu kalau ke tengah sedikit, nggak ketemu bapak-bapak hari ini. Ke tengah saya sedikit. Ya, durian runtuh, nggak enak tiban durian itu. Harta korun disebut itu. Ya, kalau kita sudah bisa menikmati saja bersyukur. Bisa ketemu seperti ini sudah bersyukur, ya. Bisa makan mendoan selain ini juga bersyukur. Bersyukur. Oh siap, udah dijawab siap juga ini. Allah. Jadi poin pertama kita, pengakuan diri kita bertuhan, pengakuan diri kita meminta pada Allah. Itu apa namanya? Asbahna ala fitratil Islam. Itu pengakuan, Pak. Baca, Pak, tiap pagi, Pak. Asbahna ala fitratil Islam. Itu dibaca. Ya. Kalimat keduanya, wa kalimatil ikhlas. Ini ada 4 kalimat, Pak. Nanti kita ingat-ingat. Kalimat keduanya, asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas. Dan kami berikrar juga untuk murni semuanya itu mukhlisina lahuddin, hanya kepada Allah kami berbuat. Jadi kalau sifat kita adalah menyadari, nah ini kita sebagai seorang muslim, kita itu akan meminta. Yang kedua harus diingat, apapun perilaku, ini jangan sampai kebalik ya Pak. Saya sampaikan ini di forum ini beberapa kali sudah nih. Jangan sampai kebalik. Apapun yang kita lakukan itu menjadi nilainya karena Allah, itu disebut ikhlas. Apapun yang kita terima itu dari Allah, itu menjadi ridho. Jadi jangan dibalik. Kalau kita menerima ketentuan Allah, ridho. Kalau kita melakukan semuanya karena Allah, ikhlas. Jadi kalau kehilangan barang itu ikhlas apa ridho, Pak? Kehilangan barang, hilang nih harta kita, ikhlas apa ridho? Ya Allah, mudahkan pengertian jamaah ya Allah. Padahal udah bolak-balik itu tadi. Balik lagi nih, wa kalimatil ikhlas, supaya kita sadar bahwasanya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan itu hanya untuk Allah. Bahasa lainnya ikhlas. Jadi ikhlas itu adalah perbuatan yang dilakukan karena Allah.
Kalau sifat menerima itu adalah ketentuan Allah, sadar ini ketetapan Allah, ini takdir dari Allah, itu namanya ridho. Ridho. Saya ridho, ini ternyata ada yang hilang dari apa yang Allah titipkan. Saya mah sedih sebenarnya kehilangan anak Pak, tapi saya harus ridho. Maka ridho gandengannya dengan sabar. Nah, kalau kita melakukan sholat tadi ikhlas, sedekah ikhlas, zakat ikhlas, karena itu perbuatan yang dilakukan karena Allah. Tapi kalau menerima ketetapan Allah, itu namanya ridho. Jadi kalau tadi kita ada musibah, kehilangan salah satu keluarga kita, berarti yang betul ikhlasin apa ridho kan? Ridho kan. Tapi yang kejadian ketika takziah apa? Ikhlaskan saja tuh gitu. Perbaiki nanti. Ya, ikhlas itu aktif. Saya yakinkan kepada jamaah sekalian. Saya ini dalam 2 minggu ke belakang itu diberikan nasihat oleh Allah itu dengan datangnya beberapa kematian, baik teman saya ataupun orang tua teman saya. Ini saya yakinkan kepada kita semua Pak. Benar, saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri, bahwasannya kematian kita itu tidak ada yang peduli Pak dengan kita. Itu kesimpulan yang bisa kita tarik dari beberapa kematian yang saya hadir menyaksikan takziah itu begitu. Nggak ada yang peduli dengan kematian bapak-bapak sekalian itu. Siapa yang mau peduli? Nggak ada. Kalau bukan kita yang mempersiapkannya. Sejahat itu kadang orang itu datang Pak. Saya datang ke satu tempat takziah itu. Itu kan ajang reuni Pak. Kalau takziah itu kadang-kadang kita ketemu teman SMP, kalau teman SMP kita kan gitu ya, teman SMA, teman kuliah, teman kerja. Itu malaikat masih di sana itu mencatat semua kebaikan-kebaikan almarhum atau almarhumah itu. Apa yang terjadi? Ini orang baru meninggal beberapa jam lalu. Itu orang tertawa-tawa itu di depan itu, ngobrol sambil tertawa itu. Siapa yang peduli sama kematian kita? Bahkan kalimat dukanya itu innalillahi, itu udah banyak yang copy paste sekarang Pak. Ngucapin innalillahi aja udah gak mau capek kita. Cukup salin, tempel. Ya. Lebih dahsyat lagi kalau perlu stiker. Cuma stiker dong Pak, innalillahi udah stiker itu. Siapa yang mau peduli sama kematian kita ini? Kematian yang sedang kita siapkan ini siapa yang peduli kalau bukan kita? Di kuburan Pak, di kuburan di saat sedang didoakan itu masih saya lihat ada orang yang masih main namanya saham Pak. Ini depan matanya kuburan, tapi hati dan pikirannya itu masih WA itu, dan dilihat di layar handphonenya itu lagi saham. Siapa yang mau peduli sama kematian kita? Jadi nggak usah GR, kita akan dinangisi oleh ribuan orang itu, nggak usah GR itu. Kecuali mereka yang benar-benar ini yang tadi kita baca. Ya, kemarin kita baru kehilangan salah seorang guru ya, alim minal ulama ya, mualim Kiai Haji Bunyamin di daerah Kelapa II sana. Oh, yang mengantar itu Pak, bukan puluhan, bukan ratusan ya Pak, ribuan orang. Kalau kita nggak ada yang peduli Pak sama kematian kita. Kalaupun ada orang datang sesaat, habis itu dia tertawa, lupa sama kita lagi. Jadi kalau betul-betul kita bukan mempersiapkan dan kita meyakini bahwa sebaik-baiknya persiapan itu adalah diri kita sendiri, maka rugi nanti kita. Termasuk orang yang akan minta sama Allah pada hari nanti, akan berjumpa dengan Allah, kembalikan kami ke dunia, kembalikan kami ke dunia, mintanya itu Pak. Sekarang lagi di dunia,
Nggak usah minta akhirat dulu langsung saya Allah matikan saya, nggak usah. Sekarang kumpulin sebaik-baiknya. Akan datang masanya kepada kita, pasti kematian itu akan pasti datang. Nggak ada yang peduli, Pak. Itu kesimpulan tuh. Saya dalam 2 minggu itu ada 4 atau 5 itu takziah, ya Allah begini ya. Teman-temannya, sahabat-sahabatnya menghadapi saudaranya, temannya yang telah wafat. Bertahun-tahun bergaul dengannya, di depan cekikikan, Pak. Karena reuni, yang diingat kalau reuni itu masa akan datang atau masa yang akan lalu, yang terlampau, yang lampau. Ingat nggak dulu? Oh, gitu. Kalau bukan maksiat masih baik. Kadang-kadang yang diceritakan maksiat dan diceritakan dengan penuh bangga. Ya kan? Dulu ingat nggak yang ngerjain guru? Gurunya dikerjain aja seneng. Dulu ingat nggak kita nontonnya begini, nonton yang buruk aja dia seneng ceritanya. Jangan berbangga-bangga dengan aib yang sudah Allah tutup. Kalimat keempat, kalimat ketiga, jadi kita lafalkan bersama ya. Minimal pagi ini kita sudah lafalkan. Wa dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama, fitrah Islam. Kedua, kalimat ikhlas. Yang ketiga, agama yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kita minta. Kenapa? Karena dalam melakukan perbuatan yang ikhlas itu butuh syariat. Syariat itu adalah ketentuan yang dibawa oleh Rasul, yang dibawa oleh para nabi, dan nabi kita adalah Nabi Muhammad SAW. Syariatnya harus benar, maka sholatnya harus benar, maka wudhunya harus benar. Kenapa sholat subuh Bapak 2 rakaat? Kenapa Pak sholat subuh 2 rakaat? Syariat Nabi begitu kan, contohnya dari Nabi begitu. Bukan karena kita males. Kan sholat 2 rakaat bukan karena males ya Pak. Zuhur 4 rakaat karena zuhur lebih utama dari subuh enggak? Tidak. Tapi kita melakukan 2, 4, 4, 3, 4 itu karena mengikuti syariat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada pengakuan kami ikhlas, kami Islam, dan kami ngikutin syariat. Begitu. Kenapa takbirnya seperti gitu? Allahu Akbar. Kan katanya zikir terbaik la ilaha illallah. Kenapa enggak la ilaha illallah? Ya karena contohnya memang begitu. Kenapa sujudnya itu ada yang meletakkan dengkulnya dulu, ada yang meletakkan tangannya dulu. Dulu di sini saya tanya, mana Pak duluan mana antara jidat sama hidung? Oh saya jidat. Ternyata yang betul dengkul. Ya, dia jidat dulu jungsruk. Yang kita lakukan semuanya itu bersyariat. Syariat itu ada aturannya. Gak bisa semau-mau kita. Habis sholat subuh biar kelihatan menjadi orang yang bertakwa, kemudian langsung sholat 2 rakaat di belakang. Itu akan dicemooh. Wah ini bertakwa bener dia. Kenapa? Sholat sunnah habis sholat subuh. Kita kan nanti sholat sunnahnya nunggu isyraq, nunggu matahari itu muncul, ya kan? Baru ada ketentuan sholat sesudah sholat subuh, yaitu ketika mataharinya muncul. Kita sebut dengan sholat syuruk, awal duha, dengan berbagai macam nama. Jadi apa yang kita lakukan itu berdasarkan wadini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi sadar pertama kita itu bertuhan dan kita melakukan semuanya karena Allah, namanya ikhlas, dan juga melakukannya berdasarkan syariat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ilmu Pak, syariat itu. Jadi kalau ada kajian fikih yang berikhtilaf itu pada bagian yang furu. Kalau sholat itu ikhtilaf, nggak ada ikhtilaf rakaat sholat. Ada nggak ikhtilaf rakaat sholat fardu kita Pak? Nggak ada. Yang ikhtilaf apa? Angkat tangannya. Nanti kita ketemu yang begini, kita ketemu yang begini, kita ketemu yang nggak angkat tangan. Itu ada. Nah kalau pada cabang-cabang yang demikian itu masuk kepada fikih kita. Jangan sibuk ngeliatin orang sholat. Sebagaimana yang saya ceritakan, jamaah umroh datang ke saya, Ustadz, itu orang sholat kok tangannya begini.
Itu gimana sholatnya? Sholatnya sah, sedangkan kamu sholatnya rusak karena sibuk ngeliatin tangan tangan orang disiapin. Ustaz, itu kok ada yang kunut tangannya dia kagak ngangkat Ustaz, begini aja. Itu gimana Ustaz? Ya nggak apa-apa, yang kamu yang rusak, sholat kelirik terus. Kagak ngangkat nih, saya tandain nih orangnya nih. Ada. Kalau sholat itu fokus, kita sedang beribadah kepada Allah. Ya, syariat. Jadi kalau fikih itu masalah khilafiyahnya bisa kita kaji, bisa dibaca. Tapi syariatnya tadi tidak ada perbedaan. Sholat Idul Adha itu ada perbedaan nggak, Pak? Ada perbedaannya. Pada misalnya takbir zawaid, apakah ngangkat tangannya itu 7 kali? 7 kali berturut-turut itu, apakah hanya sekali saja? Yang keduanya tanpa harus ngangkat tangan. Itu ada perbedaan, itu fikihnya. Tapi masalah rakaatnya aman. Penyelenggaraannya ada yang di masjid, ada yang di lapangan. Itu ada terjadi. Kalau dia di masjid pada sholat duha, dia bisa datang kemudian sholat tahiyatul masjid. Tapi akan menjadi aneh kalau di lapangan dia datang kemudian sholat dulu 2 rakaat sebelum sholat duha. Itu harus diingetin. Ini orang beriman banget. Di lapangan aja dia sholat 2 rakaat. Sholat apa Pak? Tahiyatul lapangan. Jadi harus ditempatkan, maksud saya itu loh. Apa yang kita ingin lakukan itu ditempatkan, dan tempatnya itu adalah syariat, aturan-aturan ya yang Allah perintahkan kepada kita. Terakhir, wa millati abina Ibrahim sallallahu alaihi wasallam hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Dan yang keempat adalah pengakuan kita mengikuti juga beberapa syariat dari millah. Ya, dari millah. Millah itu sebenarnya kecondongannya, ya, aturannya dari baginda Nabi Yuna Muhammad yang meneladani Nabi Yuna Ibrahim alaihis salam. Nanti kita baca di surat Al-Mumtahanah, kita beruswah, Nabi kita Muhammad beruswah. Jadi siapa teladannya Nabi Muhammad? Teladannya Nabi Ibrahim alaihis salam. Maka disebutkan di sini wa millati abina Ibrahim sallallahu alaihi wasallam hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, minimal kita baca pagi hari ini 1 kali ini kita baca dulu zikir yang diajarkan Rasul ya, dari Abdurrahman ibnu Abza radhiyallahu anhu qol ya. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa millati abina Ibrahim sallallahu alaihi wasallam hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin wa ma ana minal musyrikin. 4 dong Bapak ya. Jadi 4 pengakuan kita. Tadi pertama apa Pak? Asbahna ala fitratil Islam. Islam dulu nih, ngaku kita bahwasanya kita bertuhan ya, bahwasanya kita meminta kepada Allah. Kedua, wa kalimatil ikhlas, itu yang kita jaga ya, melakukan semuanya. Yang ketiga, wa dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, digabung wa millah min abina Ibrahim alaihis salam. Kalau mau baca sampai situ boleh, tapi tambahan dari Rasul wa ma ana hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Itu declare kita. Dan saya bukan termasuk orang-orang yang mensekutukan Allah. Doa itu 4 pagi. Kalau masih belum hafal nih doa, ingat, ya Allah, saya ini bertuhan dan saya ikhlas melakukan semuanya karena Engkau, dan saya mengikuti syariat Nabi Muhammad dan juga kepada syariat Nabi Ibrahim alaihissalam, dan saya bukan orang musyrik. Dan begitu Pak.
Terakhir, satu doa terakhir nih Pak ya, sebagai penutup. Dan kita tuntaskan bab zikir pagi petang ini. Nanti kita lari lagi pada bab mau tidur ya. Doa yang diajarkan Nabi singkat ini Pak, singkat padat tapi sangat luar biasa maknanya. Mana tadi ini? Asbahna masih sama ini, wa'udzubika masih sama, wajahku. Oh ini satu dari Abu Darda. Dari Abu Darda, zikir pagi yang kita jaga selanjutnya adalah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala fi kulli yawmin hina yusbihu wa hina yumsi, barang siapa yang berkata setiap pagi dan petang, satu nih Pak, kalimatnya Pak, pendek. Hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil azim sab'a marrat kafahullahu ta'ala ma hammahu min amri dunya wal akhirah. Yang baca tadi hasbiyallah 7 kali Pak. Baca apa Pak? Hasbiyallah itu 7 kali. Maka kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan cukupkan dia di dunia dan di akhirat. Kalau dicukupkan di dunia enak nggak Pak? Enak. Tapi kalau dicukupkannya di akhirat lebih enak. Kita gak bakal cukup kita di akhirat tuh dengan bekal sekarang. Orang hidup 50 tahun kok berbekal untuk yang ribuan dan tidak berbatas waktu tuh gak bisa cukup Pak. Tapi cukup mengucapkan hasbiyallah. Kalau mau disempurnakan la ilaha illahu. Segitu dong tuh Pak. Hasbiyallah la ilaha illahu. Itu kita akan dicukupkan di dunia ini dan di akhirat kita. Kalau baca 7 kali, sab'a marrat. Jadi Bapak baca nih, hasbiyallah, 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 hasbiyallah. Allah cukupkan. Berapa kali Pak bacanya Pak? 7. Nah, amalin nih Pak. 2 hari ini yang kita kaji ya. Tadi 4 doa itu ditambah 1 ini menjadi penutup zikir pagi petang kita. Cukuplah Allah. Hasbiyallah. Cukuplah Allah. Gitu kira-kira. Cukup Allah itu supaya kita tidak meminta-minta kepada nafsu dunia. Jangan sampai nafsu kita mengalahkan ketentuan Allah. Kekalahan kita adalah ketika nafsu kita mengalahkan daripada ketentuan dan kemauan Allah. Allah mau kita beribadah pada sepertiga malam, kita ogah, dingin, itu nafsu. Allah mau kita berjamaah datang ke masjid bersilaturahim dan juga untuk rukuk dan sujud bersama kepadanya, capek, gerimis gitu ya. Ketika syahwat kita melebihi dari kemauan Allah, ketentuan Allah, petunjuk Allah, maka di situ kekalahan kita. Maka minta terus kepada Allah untuk dicukupkan. Hasbiyallah. Kalau bareng-bareng dibacanya apa? Hasbunallah. Kalau bareng-bareng kan kami ya. Tapi kalau sendiri hasbiyallah. 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 7 kali Pak, baca setiap pagi hasbiyallah 7 kali. Ini yang kita kaji pada hari ini menjadi bekal buat kami pribadi dan buat kita semua khususnya, supaya kita menjalani hari-hari kita ini jauh lebih baik, jauh lebih bermakna, jauh lebih berisi dan menjadi pribadi yang